Baik, selamat pagi. Pagi, Bu. Selamat pagi. Pagi, Bu. Ya, kita berjumpa lagi pada hari ini, hari Senin, pada mata pelajaran dasar-dasar teknik ketenaga listrikan. Ya, ini di kelas 10 TITL ya. Sebelum kita mulai, seperti biasa untuk mengawali pembelajaran kita awali dengan doa. Untuk itu, Ibu minta tolong ketua kelasnya untuk pimpin kita dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa mulai. Doa selesai. Selamat pada Ibu Guru. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi semuanya, silakan duduk. Ibu akan absen. Bagi yang namanya disebut angkat tangannya. Ade Sandi, Hadir, Bu. Alfian Setiabudi. Hadir, Bu. Ibu mau tanya dulu. Di sini semua sehat? Sudah sarapan belum? Sudah, Bu. Betul. Oke, berarti sudah siap menerima pelajaran ya. Langsung saja materi kita hari ini. Ya, terambil dari judul elemen keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan hidup, disingkat K3LH. K3LH dan budaya kerja industri. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua, yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan penerapan K3LH dan budaya kerja industri. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan penerapan praktik-praktik kerja yang aman dan prosedur-prosedur dalam keadaan darurat. Kita akan melakukan ice breaking. Sudah siap? Siap. Oke, perhatikan di depan ya. Dipimpin ya. Sebelum masuk ke materi, Ibu mau mengetes kemampuan awal dulu. Jadi silakan buka Google Chrome-nya, ketik quizzes.com/join. Oke, silakan kerjakan. Ya, kita lihat hasilnya di sini. Hengki benar 4, Vivo 3, Gwen 3, Rido 1, Ilham tidak ada benar. Ya, Ibu harap setelah pembelajaran ini nanti di akhir ada tes. Ibu harap semua sudah bisa mendapatkan nilai yang tuntas. Oke? Ya, ya, ada pertanyaan pemantik di sini. Apakah Anda pernah mengisi diary pada smartphone Anda? Pernah tidak? Oke. Pada saat melakukan hal ini perlu diperhatikan keselamatan atau tidak. Kira-kira kalau misalnya kalian melakukan pada dengan sikap yang tidak benar, apakah akan berbahaya? Contohnya apa? Yang stroke. Jadi sudah paham ya? Nah, jadi materi kita hari ini akan membahas tentang itu, tentang keselamatan, kesehatan dan hidup serta budaya kerja. K3 itu sendiri merupakan ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah. Jadi K3 ini diadakan untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Kemudian ada alasan diusahakannya K3. Kenapa sampai orang mengusahakan K3? Yang pertama, setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan
hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. Yang kedua, setiap orang yang berada di tempat kerja perlu terjamin pula keselamatannya. Ya, jadi semua orang yang berada di tempat kerja itu harus keselamatannya itu terjamin. Silakan diperhatikan, disimak video berikut. Oke, yang pertama adalah kesehatan. Jadi setiap kita melakukan pekerjaan, kita harus memperhatikan K3LH agar tidak terjadi kesalahan yang dapat berakibat fatal. Yang selanjutnya adalah manfaat dari K3LH. Dengan program K3LH, pekerja dan perusahaan bisa menikmati manfaatnya. Perusahaan akan menjadi lebih bermutu dan sistematis untuk berkembang lebih cepat. Sedangkan pekerja akan menjadi lebih aman, sehat, dan nyaman. Jika kenyamanan dalam bekerja bisa terwujud, akan tercipta hubungan yang lebih harmonis antara para pekerja dan perusahaan tempat mereka bekerja. Kita sudah bisa lanjut ke berikutnya, yaitu diskusi kelompok. Ya, oke. Sebelum ini bagikan data PD. Semuanya bantu dulu. Ini kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 3. Silakan. 10 menit. Kerjasama ya semua, karena ibu menilai itu ada penilaian sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Ada tadi di ada juga di sini biasa. Ini yang kalian cari dicocokkan dengan yang ada di datanya yang dibagikan. Sudah selesai kumpul. Oke, kelompok 1, 2, dan 3 selesai. Oke, waktunya presentasi. Sebutkan 5 jenis alat pelindung diri dan jelaskan fungsinya. Yang pertama, alat pemadam kebakaran. Fungsinya memadami api sehingga risiko terjadinya kebakaran bisa dikurangi. 2. Health safety. Melindungi kepala dari benda yang jatuh. 3. Body harness agar memanjat serta terhubung dengan tali pengaman pengaman saat jatuh. Kesimpulan dari K3LH melindungi tenaga manusia agar selalu dalam keadaan sehat dan selamat selama bekerja dan untuk budaya 5R ada beberapa sederhana yang diaplikasikan mendasari kegiatan diikuti sehingga menjadi kebiasaan dan kita bekerja. Oke, tepuk tangan dulu semua untuk kelompok 1. Tepuk tangan. Ya, berikutnya kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya. Alat 1, sarung tangan atau gloves. Alat sarung tangan atau gloves yang menggunakan teknologi listrik harus berbahan isolator atau tidak menghantarkan arus listrik seperti bahan karet sehingga dapat mengikat atau menghambat listrik di menit tersebut. 4. Safety. Safety merupakan APD teknisi listrik dengan sol berbahan isolasi sertifikatnya yang dilengkapi dengan teknik berikut. Safety akan mengikati dan beda-beda yang jatuh dan juga melindungi tubuh dari sinar listrik. Kesimpulannya, depan gerak ketiga yaitu setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. Demikian hasil presentasi kami.
Kami memberikan kesempatan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Ya, silakan. Ya. Kenapa sarung tangan teknis listrik harus berbahan isolator atau karet? Masih ingat bahan listrik ada dua kan? Ya, isolator dan konduktor. Kalau konduktor itu sifatnya bagaimana? Dapat menghantarkan. Kalau isolator berarti kenapa sarung tangan listrik harus berbahan isolator? Karena atau ada kelompok yang bisa bantu jawab? Bisa? Oke, silakan. Karena kan isolator dapat menghambat listrik dari tekanan listrik. Jadi menggunakan karet itu karena karet mendapatkan Berbahan iso ya, yang tidak dapat menghantarkan. listrik. Nah, oke, tepuk tangan dulu untuk Budi. Jadi perhatikan kelompok 1, 2, dan 3. Mengapa sarung tangan yang digunakan harus berbahan isolator? Karena pada saat pengerjaan teknisi listrik itu mereka bekerja langsung pada daerah bertegangan. Ya, jadi dialiri oleh arus listrik. Bagaimana kita mau memegang, mau memperbaiki itu dalam keadaan aman kalau bahan yang kita gunakan sarung tangan kita konduktor berbahan konduktor tidak bisa ya, itu bisa kesetrum. Makanya kita harus menggunakan bahan yang tidak mengantarkan. Jadi pada saat kita bekerja arus listrik tersebut tidak mengalir melalui badan kita. Tepuk tangan dulu, beri aplaus. Berikutnya kita masuk di kesimpulan. Adakah yang bisa menyampaikan kesimpulan dari proses pembelajaran kita hari ini? Ketiga daerah terus melakukan upaya untuk melindungi tenaga kerja agar dalam keadaan dan selamat bekerja di tempat kerja. Sedangkan budaya kerja industri untuk menunjang keselamatan kerja dan peningkatan produktivitas. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Budi. Ya, Ibu akan melakukan tes formatif dan juga meminta refleksi dari kalian. Ibu silakan buka HP-nya, buka browser Google Chrome, kemudian ketik link di samping dan kerjakan soal. Dikerjakan waktunya 5 menit dari sekarang. Oke, sudah semua ya? Filipo sudah? Oke. Jadi dari hasil tes formatifnya yang tuntas 1, 2, 3 orang, hanya 3 orang, yang lain tidak tuntas. Ibu akan menyampaikan materi kita pada pertemuan berikutnya, yaitu dengan topik praktik kerja yang aman dan prosedur-prosedur dalam keadaan darurat. Yang tadi remedial nanti ketemu Ibu untuk melakukan remedial ya. Boleh dibaca modul yang Ibu bagikan, barang ajar yang Ibu bagikan, materinya silahkan dibaca kembali. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, karena kita mengawali dengan doa, kita mengakhiri juga dengan doa. Ibu silahkan berdoa kasih. Ya, udah.